Episode 12. Pernikahan kontrak Sang Cheo. Berjalan melewati dining room dengan tangan kecilnya yang digenggam erat oleh Andrew sang Big Boss membuat Diana tertunduk malu. Dia tahu setiap mata karyawan maupun tamu akan memandangnya dengan penuh tanda tanya, hingga gosip akan berlangsung dengan hangat. Bagaimana tidak, jika Big Boss dengan membuang harga dirinya dan tanpa rasa malu menggandeng tangan seorang bartender, seorang karyawan kecil melintasi jalan umum, yang pastinya dilalui banyak karyawan, dan tamu kemudian membawa gadis itu ke eksekutif longe. Memasuki eksekutif longe semua karyawan senior, menyambut mereka dengan hormat meskipun sudut mata mereka melirik pada Diana, yang saat ini menempel erat di sisi bos besar. Andrew memilih makanan tanpa bertanya pada Diana apa yang dia inginkan. "Apa yang kau lakukan sepanjang siang ini?" tanya Andrew. Pertanyaan yang tidak berbobot karena Andrew masih jengkel, gadis di hadapannya kabur membuat dirinya merasa terhina. "Tidak ada tuan," jawab Diana sambil memainkan gelas berisi air putih di tangannya. "Tidak ada," tanya Andrew tidak percaya. "Tidur tuan." Jawabannya membuat Andrew semakin gusar. "Tidur katamu? Apakah di kamarku tidak ada kasur? Apa kau tidak bisa tidur di sana?" tanya Andrew dengan nada kesal. "Itu, Diana gelagapan menjawab pertanyaan Andrew. "Kau malu padaku. Tapi kenapa? Apakah sentuhanku kurang nyaman?" Pertanyaan Andrew yang penuh percaya diri, membuat Diana terbelalak dan menengadahkan wajahnya menatap Andrew. "Dia pikir aku apaan? Kau tampak cantik bila melotot seperti itu," ujar Andrew gemas, melihat wajah mungil di hadapannya yang terbelalak. Diana hanya bisa melengos kesal. Waitress senior sudah datang beberapa kali menyajikan makanan. Semua makanan yang dipilih Andrew memang nikmat dan belum pernah dia coba sebelumnya. Tampak sekali perbedaan di ruangan eksekutif dan di fine dining tadi. Berulang kali waitress menawarkan wine yang selalu dia tolak. Tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi seperti semalam. Setelah selesai makan malam, Andrew memerintahkan kepada pelayan untuk mengirim cheesy plates dan beberapa macam dessert ke kamarnya. Dia kembali menggandeng tangan Diana dan membawa gadis itu ke Presidential Suite. Makanan ringan sudah terhidang bahkan sebelum mereka tiba di Presidential Suite. "Tuan, tolong izinkan saya kembali ya. Anda bisa beristirahat sekarang," ujar Diana sedikit gelisah di depan pintu kamar, sambil melirik ke kanan dan kiri lorong, khawatir apabila Gladys tiba-tiba datang dan mempermalukan dirinya lagi. "Aku ingin menikmati bulan dan bintang bersamamu," sahut Andrew sekenanya. Dia menarik Diana dan mempererat pelukannya, hingga gadis itu tidak dapat berkutik dan hanya dapat menundukkan kepalanya. Dalam hatinya dia takut semua orang akan beranggapan, kalau dia sengaja mendekati bos besar untuk mendapatkan keuntungan. Pintu kamar terbuka dan tertutup kembali. Andrew melepaskan pelukannya dan membiarkan gadis itu bernafas bebas, untuk sesaat hingga akhirnya Andrew menggoda Diana kembali, dengan menyudutkan gadis itu di dinding sembari kedua tangannya diletakkan di dinding mengunci Diana. Dia pandangi wajah kikuk gadis yang menawan hatinya. Alis yang rapi, mata bulat kecil, hidung mungil yang mancung, hingga bibir tipis yang merona merah sedikit bergetar mengundang, membuat Andrew ingin mengecup untuk menenangkannya. Wajah Andrew mendekat perlahan hendak menyambar bibir mungil Diana, tetapi seketika Diana menjadi lebih pintar dan gesit dia merendahkan tubuhnya, dan keluar dari bawah ketiak Andrew hendak pergi menjauh meninggalkan Andrew. Sayangnya dia tidak berhasil lagi, tangan Andrew lebih cepat menyambar lengan gadis itu dan menariknya kembali ke dalam pelukannya. Kali ini Diana benar-benar tidak dapat berkutik lagi. Pelukan Andrew erat mengunci kedua tangannya yang menggantung di bawah. Kesalahan yang dilakukan dirinya adalah menengadahkan wajah hendak protes, karena sedetik itu juga Andrew tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencumbunya. "Andrew lumat abis bisbir Diana layaknya singa kelaparan. Dan menggigit ringan bisbir gadis itu,
memaksanya untuk membuka mulut dan loda Andrew mulai bergerilya. Sambil tersenyum puas dia memandangi bibir Diana yang mulai membengkak kemerahan. Bahkan dirinya sendiri heran, hanya dengan XX bibir gadis ini dia merasa begitu puas dan bahagia. Apalagi bila mereka melakukan lebih, entah kepuasan seperti apa yang dapat dia rasakan. Andrew menggandeng tangan Diana dan mengajak gadis itu ke minibar. Dia mengambil sebotol sparkling water dan memberikan pada Diana. Gadis itu langsung menegak habis sparkling water itu, hingga sedikit terbatuk karena soda yang menyengat dari minuman. Pelan-pelan, kita masih punya banyak waktu di sini, gadis kecil. Kata Andrew dengan tersenyum. Tuan, aku. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Andrew sudah menyuapkan sepotong cheesecake ke dalam mulut Diana, membuat gadis itu mengerutkan keningnya merasa kesal karena terpaksa mengunyah kue. Andrew memasukkan ke mulutnya sendok bekas Diana. Kembali mengambil sepotong dan menjejalkannya lagi, ke mulut gadis di hadapannya dan kembali dia memasukkan ke dalam mulutnya sendok bekas Diana. Potongan ketiga Diana menolak membuka mulut. Sudah tuan. Andrew tertawa kecil kemudian menuangkan 2 gelas red wine. Ayo kita nikmati bulan bintang dan katakan siapa yang lebih menarik hatimu. Andrew menyerahkan 1 gelas wine kepada Diana dan menggandeng gadis itu keluar di balkoni. Alunan musik terdengar lembut dari corong speaker kapal pesiar, terlalu romantis didengar. Andrew memeluk Diana dari belakang dan dia memposisikan dagunya di atas kepala Diana. Mereka hanya diam sambil mendengarkan degupan jantung masing-masing sambil memandang buih air laut. Jantung Diana berdegup kencang, ada perasaan bahagia bercampur rasa takut. Takut kalau semua ini hanyalah berakhir mimpi. 7 hari krus bila usai mungkin kemesraan ini hanya menjadi kenangan. Oleh karena itu dia berusaha sebaik mungkin, menutup perasaan dan pikirannya kembali berkutat bagaimana caranya kabur. Sementara Andrew tidak berpikir jauh, dia hanya merasa penasaran dengan penolakan gadis ini berkali-kali. Meskipun demikian dia merasa bahagia memeluk dan mencium Diana. Walaupun dirinya sendiri heran, kenapa dia bisa begitu menikmati sekedar ciuman bersama Diana, sedangkan sebelum ini dia tidak pernah berciuman dengan gadis-gadis yang dia tiduri. Semua model ataupun wanita sosialita hanyalah tempat pelepas N4 sesaat saja, tanpa menimbulkan kebahagiaan apalagi perasaan tentram hanya dengan memeluk mereka. Kenapa kau tidak meminumnya? Tanya Andrew ketika melihat gelas Diana masih terisi. Tidak apa-apa tuan. Saya kurang menyukainya. Diana mencari alasan. Cobalah, ini wine yang bagus. Hanya dengan aromanya saja, Diana tahu wine ini pasti mahal sekali. Menggodanya untuk merasakannya apalagi jenis wine ini, tidak ada di bar kecuali eksekutif longe. Andrew membalikan tubuh Diana, menyesap wine kemudian mencium bibir Diana dan tepat ketika gadis itu membuka mulutnya, Andrew menyalurkan wine dari mulutnya ke dalam mulut Diana. Diana terpaksa menegaknya, karena terkejut dan sedikit sisa wine menetes di dagunya yang kemudian diusap Andrew perlahan. Tuan. Dirinya jengkel sekali dengan tindakan Andrew. Meski diakuinya wine itu nikmat sekali dan dadanya berdesir akibat tindakan Andrew. Nikmat bukan? Minumlah atau kau lebih suka meminumnya dari mulutku? Ujar Andrew menggoda. Kenapa kau memaksa sekali sih tuan? Aku takut tidak dapat mengontrol diriku dari segelas wine ini. Kata Diana dalam hatinya. Diana akhirnya menyesap wine tersebut perlahan. Manisnya wine merambah di lidahnya, dan menyalurkan kehangatan di kerongkongan mengalir ke seluruh tubuhnya. Peganglah. Andrew memberikan gelas wine miliknya kepada Diana. Jangan sampai jatuh atau aku akan menggigitmu. Ancam Andrew lembut. Pegang gelas begini saja tidak mungkin jatuh, kata Diana dalam hati. Andrew terkekeh melihat Diana yang gusar karena menyepelekan tugas Andrew. Sedetik kemudian Andrew kembali memegang kedua pipi Diana, dan menegadahkan wajah gadis itu kemudian kembali mengkelembut bibir Diana. Diana terkejut, wine di tangannya ikut bergetar.
Jangan jatuh, bisik Andrew. Kemudian kembali dia mendaratkan serangan di bibir gadis itu, kali ini dengan lembut mengusap-menghisap. Sesaat gadis itu terhanyut dengan kemesraan yang dilancarkan oleh Andrew. Bahkan Andrew sendiri tidak mengerti kenapa dia bisa begitu menginginkan gadis ini. Gadis bawahannya yang sederhana meskipun cantik. Kesadaran Diana kembali ketika dia merasakan tangan Andrew mulai meremas bahunya. Diana menggigit bibir Andrew, agar terlepas dari ciuman tapi Andrew malah memeluknya erat, dan mulai meremas bahunya lebih keras hingga gadis itu meringis melepaskan gigitannya. Andrew menghentikan ciumannya dan tersenyum, memandang wajah gadis di hadapannya yang terpejam. Dikecupnya perlahan mata dan kening gadis itu. Kemudian dia mengambil gelas wine, kembali menyodorkannya di bibir Diana dan menghisap sisa wine di bibir gadis itu. Tuan, sudah. Aku mau kembali ke bawah. Tinggallah di sini menemaniku. Aku tidak mau. Aku tidak peduli. Tuan. Diana tanpa sadar mengeluarkan suara protes, dengan lantang dan dia pun terkejut dengan suaranya sendiri. Kau tetap di sini bersamaku, jika tidak. Jika tidak apa Tuan? Anda mau menahan paspor saya. Tahan sudah, saya bisa mengajukan kehilangan paspor di kedutaan atau Tuan mau melempar saya ke laut, memangnya Tuan tega. Dengan gencar Diana mulai menyerang Andrew, membuat bos besar itu terperangah dengan kata-kata gadis itu. Hal terburuk aku bisa saja menghapus file, kalau kau pernah bekerja di cruise, atau aku akan mengatakan kepada mereka, bahwa kau telah mencoba untuk kabur dari cruise dan berniat menjadi imigran. Kau tahu bukan bagaimana mereka memperlakukan seorang imigran gelap. Andrew membalas menggertak gadis itu. Diana terdiam sedikit merasa takut membayangkan jeruji besi. Dan hal terbaik aku akan memaksamu untuk bercinta denganku. Bisik Andrew lembut di telinganya. Ancaman pertama membuat dia ketakutan, dan ancaman kedua membuat dia merinding. Lalu apa yang Anda inginkan Tuan? Tanyanya pasrah. Andrew menyeringai penuh kemenangan. Temani aku dan tidurlah di sisiku. Hanya tidur ya Tuan, tidak lebih. Ujar Diana mencoba bernegosiasi. Andrew menyeringai licik tanpa menjawab perkataan gadis itu. Tuan, Diana butuh janji. Lia hanya tidur. Sahut Andrew cepat. Kemudian dengan lirih dia berkata, dengan sedikit bumbu. Apa Tuan? Tanya Diana yang mendengar kalimat tidak jelas di balik seringi Andrew. Oh tidak. Aku perlu sedikit olahraga malam. Heh. Malam-malam begini kok mau olahraga, pikir, Diana dalam hati sambil memandang aneh Andrew di hadapannya yang hanya menyeringai dari tadi. Ayo masuk gadis kecil, kita tidur. Episode 13. Pagi harinya, Dian terbangun dari tidur dalam pelukan Andrew. Dia pandangi wajah tampan Andrew dengan cambang kasar, yang semakin membuat dia tampak gagah. Otot-otot bahu yang begitu menggiurkan melingkar memeluknya. Kulit kecoklatannya menambah daya tarik luar biasa. Samar-samar dia teringat kejadian semalam. Setelah masuk dari balkoni, dia sempat membersihkan diri, mandi air hangat dan mengganti pakaiannya dengan piyama yang sudah disiapkan untuk dirinya. Ada dua pilihan waktu itu piyama atau lingerie. Tentu saja dengan wajah merah padam memandang lingerie tipis itu, Diana lebih memilih piyama yang tertutup rapat. Selesai mandi dia segera meringkuk dan membenamkan dirinya dalam selimut. Samar-samar dia mendengar langkah Andrew mendekat dan tawa kecilnya. Diana tidak menghiraukan dan lebih memilih untuk pura-pura tidur. Awalnya tentu biasa saja. Andrew hanya terkekeh melihat gundukan selimut berisi gadis cantik di dalam. Setelah mengganti lampu Andrew ikut masuk meringkuk di dalam selimut sambil memeluk Diana dari depan. Gadis itu diam saja tetap dalam posisi bayi dalam kandungan pura-pura tidur. Entah apa yang terjadi dan bagaimana awalnya mereka sudah bersiuman. Andrew menciumnya liar dan menghis leher dengan buas. Seberapa kuat dia meronta hanyalah gelitikan bagi Andrew.
Dipandanginya ke mejanya yang sudah terbuka dan kaitan bra yang telah lepas. Meskipun semua pakaian masih menempel di tubuhnya tapi keadaannya kelihatan begitu compang camping. Wajahnya menjadi merah padam mengingat kejadian semalam. Perlahan dia kancingkan kembali pijamannya, dan perlahan beranjak keluar dari tidur lelap Andrew. Masih jam 5 pagi, tentu tidak ada banyak orang di yang berlalu lalang. Sambil memasukkan pakaian kerjanya ke dalam kantong plastik, Diana keluar dari kamar Andrew. Kabur lagi. Setidaknya dia sudah menepati janjinya, semalam untuk tidur dengan Andrew. Hanya tidur. Dengan sedikit olahraga malam. Di lorong kabin kru. Cek aduh kangen geye. Lu kemana aja ngilang? Cerita dong. Maya berlari sambil berteriak memanggil Diana di lorong kabin karyawan. Kabin karyawan terletak di lantai bawah. Tepatnya di bawah air laut. Jadi kalau terjadi kebocoran atau emergensi merekalah yang pertama tenggelam. Namun, jangan khawatir setiap pegawai telah dibekali dengan ilmu dan keahlian untuk mengevakuasi. Ada tangga-tangga yang akan menuntun setiap orang menuju liftboat. Diana berhenti tepat di depan pintu kabinnya, melambaikan tangan dan menanti Maya mendekat. Aduh tambah bersinar kamu cek. Maya menggoda Diana. Udah ayo masuk dulu, ngobrol di dalam. Di dalam kabin Maya duduk di kursi kecil tepat di sebelah kasur bertingkat. Kasur Diana di bagian bawah. Kemana aja cek beneran kamu bersama Mer? Andrew. Lia. Ngapain aja kamu cek? Ya itu bersama Mer. Andrew. Lia tahu. Ngapain aja cek? Diana bingung menjawab apa. Cerita dong cek. Banyak gosip loh tentang kamu. Gosip apa cek? Tanya Diana pada Maya. Sahabatnya semenjak kontrak pertama. Meskipun setiap kontrak mereka mendapatkan kapal yang berbeda, tapi seperti suatu keajaiban karena mereka akan selalu bertemu. Kamu tahu kan itu nona cantik berambut pirang dari negara R, Diana menganggukkan kepala. Gladys. Lia betul. Kamu tahu cek di Ves ada dia marah di pool bar. Dia menjelek-jelekan kamu cek. Ingatan Diana kembali melayang saat Andrew mengusir Gladys. Katanya kamu merebut Andrew. Ide itu orang gak tahu malu cek. Mana bisa kita ngerebut pria kalau prianya gak mau. Salah ikan asin apa kucing coba. Ya salah kucing lah yang gampang tergoda. Gak dikasih juga bakal mengambil diam-diam. Lia kan cek terus abis dia menjelek-jelekan kamu, dia sendiri terus pergi sama tamu kapal. Cakep sih tamu itu aku juga mau. Maya tersenyum lebar. Terus cek beneran ya kamu ini di kamar Mer. Andrew. Aduh cek jelas aku. Kamu beruntung banget loh aku juga mau. Maya menghentakkan kakinya manja. Lia next time kalau Andrew datang biar kamu yang jadi butlernya. Dek. Setelah mengatakan kalimat itu dada Diana terasa nyeri. Idih. Mana mau dia sama aku. Dia kan lurus. Kalau bengkok sedikit mah gampang. Apa perlu aku merayunya biar bengkok? Hahaha gak usah jealous cek aku bisa cari yang bengkok-bengkok lainnya. Masih banyak kek. Maya tergelak menatap raut muka Diana yang masam. Cek maaf ya. Beneran kamu sudah tidur dengan dia? Maya bertanya dengan hati-hati. Diana tidak menjawab. Cek. Gladys bilang kamu sudah tidur dan dia bilang kamu bukan perawan. Sambung Maya lagi. Dasar wanita comberan. Dengus Diana kesal. Aku memang menemani dia tidur cek. Tidak lebih. Meskipun dia sedikit kurang ajar setidaknya tidak memaksa aku untuk berbuat lebih. Cerita Diana. Perlahan dia merasakan pipinya menghangat. Lia aku percaya sama kamu cek. Tapi Mer Andrew baik dan lembut padamu. Lia dia lembut cek, humoris, perhatian. Sahut Diana lirih. Kamu suka dengan dia? Pertanyaan Maya membuat Diana tersentak. Suka. Sebegitu cepatkan dia harus menyukai bos Mosum, yang memperlakukan dirinya dengan seenaknya apalagi selalu mengancam.
Bagaimana aku bisa suka dia, kerjaannya hanya mengancam. Sahut Diana kesal. Mengancam? Tanya Maya tidak mengerti. Dia bilang akan membuatku menjadi imigran gelap yang diburu polisi apabila aku tidak mau menemani dia. Sahut Diana makin kesal. Hahaha Hammer. Andrew memang hebat. Dia punya 1001 cara untuk membuatmu tidak dapat menolaknya. Diana memandang Maya dengan kesal, bukannya ikut kesal, Maya malah tergelak membela bos besar itu. Gila cek. Itu leher banyak banget kismarknya. N4 fu banget dia sama kamu. Maya baru menyadari tanda merah di leher, ketika Diana menyibak rambutnya. Wajah Diana kembali merona sambil meraba lehernya. Kembali teringat saat Andrew menzumbunya. Tutupi dengan scarf cek. Diana mengangguk dan mulai mengaduk lemari mencari scarf kecil. Cek, jangan kaget ya atau tersinggung kalau nanti dengar ada yang iri atau gosipin kamu. Maya berbicara dengan hati-hati. Aku pasti akan belain kamu. Sambung Maya. Banyak yang tahu ya cek? Tanya Diana lirih, meskipun dia tahu dengan kejadian Andrew menggandeng dan memeluknya mesra, ketika dia masih berseragam lengkap, di area umum lagi, pasti akan mengundang banyak gosip. Gila apa kamu? Gimana mungkin gak ada yang tahu kamu? Tanpa Andrew pun kamu adalah primadona kapal. Ah, kamu membesar-besarkan saja cek. Lihat dirimu. Wajah cantik, kulit mulus, rambut yang tebal dan legam. Seperti artis Korea. Bangga aku jadi temenmu. Maya menuntun Diana di depan cermin melihat pantulan dirinya di kaca. Kalau gak cakep kayak gini, mana mau Andrew, Maya mengacak rambut Diana. Maya, Mona bagaimana dia? Diana menanyakan salah satu sahabatnya yang lain dari negara yang sama. Dia masih gila sama si Racep dari negara T. Hahaha. Mona. Clara kok gak ada di kamar cek? Tanya Maya ketika menyadari sedari tadi mereka bergosip tanpa ada suara Clara yang ikutan. Lagi tidur di kabin teman lainnya mungkin. Oh iya. Oh ya Din, ayo kita ke kantin. Sudah lama tidak pernah menikmati sarapan pagi. Ajak Maya ketika hari sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Ayo. Kedua sahabat itu kemudian pergi menuju ke kantin karyawan YG disebut Krumes. Hari ini adalah hari pertama kapal bersandar di pelabuhan. Tentu kantin karyawan tidak akan seramai biasanya. Karena banyak karyawan yang memulai kerjanya lebih siang dan sebagian dari mereka akan bersiap turun dari kapal untuk menikmati daratan. Masih pagi. Andrew pasti masih tidur, dan masih aman bagiku duduk di tempat umum ini. Kenapa aku ini seperti mengharap dia akan mencariku? Boat drill itu adalah tindakan latihan emergensi, yang harus diikuti semua tamu kapal dengan staf kapal, yang bersiaga di setiap lorong dan tangga, menunjukkan arah di mana mereka akan berkumpul pada saat darurat. Di area emergensi ada staf yang akan memberikan instruksi kepada tamu apabila ada kejadian darurat.